Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Halida pada pelajaran fikih. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada pelajaran ketiga, yaitu tentang bersuci dari haid. Khususnya untuk teman-teman sholihah, simak baik-baik ya, karena sebentar lagi teman-teman akan mengalami masa haid. Baiklah, sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya teman-teman buka buku paketnya halaman 25. Nah, pengertian haid. Haid menurut bahasa artinya adalah mengalir. Sedangkan haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang dalam keadaan sehat. Darah yang mengalir bukan disebabkan melahirkan, terluka, atau karena penyakit. Nah, untuk teman-teman sholihah, jika nanti kalian mengalami haid yang pertama, tidak usah khawatir, karena itu merupakan fitrah bagi seorang perempuan. Tandanya teman-teman sudah balik, jadi tidak usah khawatir, karena itu bukan penyakit dan itu bukan karena luka. Jangan lupa, jika teman-teman sudah mengalami haid, berceritalah kepada bunda atau ibu atau mamahnya ya. Nah, darah haid keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Apabila darah haid berhenti lalu keluar lagi dan masih pada masa haid, maka darah itu adalah darah haid. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan rahim dalam tubuh perempuan, dan dalam rahim itu terdapat sel telur yang mengakibatkan seorang perempuan mengalami yang namanya haid. Nah, seorang perempuan ketika dirinya haid harus menjaga kebersihannya dengan cara rajin mengganti pembalut, mandi, dan mencuci rambut agar badan bersih dan tidak gatal. Oleh karenanya, teman-teman sejak dini harus berlatih bertanggung jawab dan mengurus dirinya sendiri, agar nanti ketika sudah balik, sudah datang haid, teman-teman bisa mengurus diri sendiri. Nah, bagi anak laki-laki, jika kamu menemukan atau mengetahui ada teman perempuan yang mengalami haid, kamu harus bersikap sopan ya, dan menghargai, tidak perlu mengejeknya. Selanjutnya, warna darah haid. Darah haid warnanya yang pertama yaitu hitam. Maksudnya adalah merah kehitaman. Selanjutnya, darah haid yang kedua berwarna merah. Kemudian yang ketiganya berwarna kuning, dan kemudian berwarna keruh. Jadi ketika mengalami haid pertama, darah haid itu berwarna merah kehitaman, lalu berangsur-angsur berubah menjadi merah, berubah kembali menjadi kuning, lalu menjadi keruh. Tandanya masa haid akan segera selesai atau berakhir. Selanjutnya kita akan bahas tentang masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid. Nah, batas waktu haid yaitu haid yang dialami oleh perempuan paling sedikitnya adalah sehari semalam. Nah, sedangkan umumnya perempuan mengalami haid yaitu selama 6 hari atau 7 hari. Sedangkan paling lama haid yang dialami perempuan sebanyak 15 hari. Nah, jika lebih dari 15 hari, maka hari ke-16-nya dan seterusnya itu bukan lagi darah haid, tetapi darah penyakit atau darah istihadah. Nah, jadi menurut ilmu kedokteran, jangka waktu suci itu antara haid pertama
dengan haid yang kedua. Haid yang berikutnya biasanya 25 hari. Kemudian tata cara bersuci sesudah haid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, berikut tata cara mandi besar yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu menyiapkan air, sabun, sampo, lalu berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua niat dan menyiramkan air ke kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sampai ke tempat tumbuhnya rambut kepala sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh badannya, diutamakan anggota badan yang kanan dahulu, baru anggota badan yang kiri. Yang keempat, meratakan air ke seluruh badan. Yang kelima, menuangkan shampoo ke kepala dan sabun ke badan, kemudian menggosoknya sampai bersih. Yang keenam, menyiramkan air ke kepala dan badan sampai bersih. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika sedang haid, yaitu yang pertama, sholat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Yang keduanya puasa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah perempuan yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Selanjutnya berdiam di masjid. Namun bila hanya melintas masih diperbolehkan, asalkan tidak akan mengotori masjid. Kemudian yang keempatnya, tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Tetapi ada pendapat lain, seperti pendapatnya Buya Yahya mengatakan, jika hanya membaca, artinya mengulang hafalan surat itu masih diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu tawaf, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian haid, macam-macam warna darah haid, masa haid dan jangka waktu suci antara 2 haid, tata cara bersuci sesudah haid, kemudian hal-hal yang dilarang ketika haid. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya untuk tugasnya yaitu jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.